Geng 212 ngomong PKI bangkit lagi. Jenderal Andika kena disenggol. Kalau secara faktual, PKI sudah selesai. Sebagai ideologi tidak ada lagi di dunia ini. Cina itu ideologi resminya komunis, ya. Tapi itu sudah sangat kapitalis. Bastion terakhir ya dalam bentuk praktek kenegaraan itu tinggal di Kuba dan di Korea Utara. Ya. Yang lain semua sudah gagal. Kita melihat ini ada satu kelompok yang berupaya. Ideologi itu nggak bisa dihilangkan begitu saja. Ideologi itu akan terus berkembang. Ideologi baik secara senyap maupun terang-terangan. Tapi kita melihat justru di Indonesia ini sudah mulai tampil terang-terangan ideologi komunis ini. Dan mereka sudah berani anak cucu PKI ya kan mengekspos daripada kebangkitan PKI itu sudah sangat jelas. Mas Novel ini nggak belajar sejarah. Tadi sudah diceritakan oleh Profesor Asfi dan Profesor Kiki bahwa di dunia ini sudah tidak ada lagi ideologi komunis dalam praktek kenegaraan. Tadi disebutkan hanya Kuba dan Korea Utara. China saja sudah tidak lagi menggunakan konsep komunis dalam urusan ekonomi mereka. Nah, kalau kita mau lihat di Indonesia arahnya ke komunis, ya kita lihat saja apakah pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakannya itu otoriter atau mengarah pada komunisme. Yang terjadi menurut saya sebaliknya, pemerintah ini arahnya jelas, kebijakan politiknya adalah neoliberal. Jadi bertentangan dengan konsep komunis. Jadi menurut saya ini kan sebenarnya orang yang sedang berhalusinasi. Itu omong kosong gitu. Kenapa? Karena partai ini kan sudah dibubarkan. Kemudian juga orang-orang yang menjadi anggota atau dituduh anggota itu sudah dibunuh. Ada 500.000 orang pada tahun 65, 66. Dan kemudian setiap tahun itu diadakan lissus untuk pegawai negeri maupun ABRI. Jadi tidak ada kemungkinan sama sekali bahwa partai ini akan bangkit kembali gitu. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin menyentil Panglima TNI Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan PKI masuk TNI. Novel mengingatkan Andika, PKI sedikit demi sedikit sedang bangkit lagi. Ada berbagai macam cara kembali. Kalau diizinkan masuk, keturunan PKI bisa merebut TNI yang jadi pertahanan terakhir negara, kata Novel. Novel mengatakan Andika mesti mengingat dulu ada sejumlah jenderal yang dibunuh PKI dalam tragedi 1965. Pentolan 212 itu juga menyinggung soal TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang mana berisi larangan komunisme. Memang sekarang belum ada yang berani menentang aturan itu, tapi tak ada jaminan ketika sudah ada anak PKI di dalamnya. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin menyayangkan keputusan Panglima TNI Andika Perkasa. Pasalnya, Andika mengizinkan keturunan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI masuk TNI. Menurut Novel Bamukmin, Andika Perkasa harus tetap waspada dengan gerakan komunis di Indonesia. Pentolan 212 itu mengingatkan PKI pernah begitu keji dan biadab. Dirinya tak ingin suatu saat nanti gerakan komunis bangkit dan kembali membuka luka di Indonesia. Novel lantas menyinggung RUU haluan ideologi Pancasila yang mana bisa menjadi pintu masuk bangkitnya PKI. Loyalis Habib Rizik itu berharap TNI bisa selalu bersih dari gerakan komunisme. Karena TNI adalah benteng terakhir pertahanan negara, ucapnya. Menggelegar, Wakil Ketua Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin menyentil Panglima TNI Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan PKI masuk TNI. Ada berbagai macam cara kembali untuk diizinkan masuk keturunan PKI bisa merebut TNI yang jadi pertahanan terakhir negara, kata Novel. Pentolan 212 itu juga diduga menyinggung soal TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang mana berisi larangan komunisme. Meskipun demikian, loyalis Habib Rizik itu memahami di dalam Islam tidak ada dosa turunan. Dirinya mempersilahkan anak PKI gabung ke TNI jika benar-benar taat agama dan tidak berideologi komunis. Namun, Novel Bamukmin juga mengingatkan kemungkinan terburuk jika yang terjadi justru sebaliknya. Dan sebut keturunan PKI, HTI, FPI bisa jadi TNI. Pengamat bilang kalau anggota organisasi terlarang ya jelas. Pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Rianta blak-blakan menyatakan tidak hanya keturunan PKI yang bisa menjadi prajurit TNI, tapi HTI, FPI, dan organisasi terlarang lainnya. Seperti diketahui, Panglima TNI Andika Perkasa meminta keturunan PKI bisa mendaftar menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Stanislaus Rianta mengatakan bahwa keturunan anggota organisasi terlarang tidak bisa disamakan dengan orang tuanya. Pasalnya,
dosa orang tua tidak bisa dibebankan kepada keturunannya. Menurut Stanislaus Rianta, harus ditekankan keturunan PKI dan organisasi terlarang lain tak menganut ideologis yang bertentangan dengan NKRI. Hal itu menurut Stanislaus Rianta harus menjadi catatan khusus untuk Andika Perkasa. Selain itu, Stanislaus Rianta menilai bahwa kinerja Andika Perkasa cukup apik selama menjadi Panglima TNI. Namun, Novel Bamukmin bilang anak PKI bisa rebut TNI sebagai pertahanan terakhir. Wasekjen PA 12 Novel Bamukmin mewanti-wanti Jenderal Andika Perkasa yang berencana menerima anak keturunan PKI masuk sebagai prajurit TNI. Menurutnya, mereka bisa saja merebut institusi TNI jika terbukti masih menganut keyakinan komunisme. Novel mengingatkan kembali peristiwa 30 September 1965, di mana sejumlah jenderal Angkatan Darat dibunuh pasukan PKI secara sadis. Pentolan 212 itu juga menyinggung soal TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang mana berisi larangan komunisme. Namun begitu, loyalis Habib Rizik itu memahami di dalam Islam tidak ada dosa turunan. Dirinya mempersilahkan anak PKI gabung ke TNI jika benar-benar taat agama dan tak berideologi komunis. Keinginan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan anak keturunan PKI untuk gabung menjadi prajurit mendapat dukungan dari Komnas HAM. Hal itu seperti diungkapkan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik seperti dikutip dari Antara. Menurut Taufan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah Panglima TNI Jenderal Andika yang memperbolehkan anak keturunan PKI untuk bergabung menjadi prajurit TNI. Langkah Panglima TNI Jenderal Andika dianggap sudah tepat. Membatasi anak keturunan PKI untuk menjadi prajurit TNI tidak sesuai dengan aturan hukum dan konstitusi. Dikatakan Taufan, dalam konstitusi disebutkan setiap orang memiliki hak yang sama dan tak boleh diperlakukan diskriminatif. Keputusan yang diambil oleh Panglima TNI dianggap Taufan sebagai jalan untuk membuka cakrawala atau pandangan baru dari semua pihak. Harapannya tidak ada lagi perspektif yang mengarah pada diskriminasi ataupun perbedaan. Seperti diketahui, pada masa Orde Baru banyak anak keturunan PKI yang belum tentu PKI dituduh PKI. Mereka kemudian tak bisa menjadi pegawai negeri sipil atau tak bisa melanjutkan sekolah. Majen TNI Purnawirawan Dedi Setia Budiman menanggapi sikap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang kini membolehkan keturunan PKI menjadi prajurit TNI. Jenderal Andika Perkasa dianggap sedang terinspirasi dengan teori Jenderal Dudung Abdurrahman bahwa menghapus syarat keturunan PKI menjadi anggota TNI akan memuluskannya jalannya menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Disebutkan, keturunan PKI ada di mana-mana diakibatkan rezim Jokowi berhubungan dengan bekerja sama dengan Cina dan berpaham komunisme, Leninisme, Marxisme. Kata Dedi, rezim saat ini menderita penyakit Islamofobia yang kerjanya mengadu domba umat beragama khususnya terhadap umat Islam. Fitnah kepada umat Islam, intoleran, radikal, teroris, janji-janji bohong. Menjauhkan nilai Pancasila, agama dan kehidupan politik, memutarbalikan sejarah dan sedang memiskinkan rakyat. Dedi, yang merupakan mantan staf Panglima TNI, memahami bahwa Jenderal Andika Perkasa dilahirkan pada 1964 yang tidak melihat langsung kejamnya masa sebelum dan sesudah G30 SPKI. Ia menduga Andika tak pernah membaca sejarah kejamnya ideologi komunis di Indonesia.